Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin summa ila kafati awliya'illah min waliyyin wa waliyyin min masyarikil ardh wa magharibiha بري وبحر أينما كان وكان نرواهم خصوصا سيد الإمام جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي وسيدنا حبيب حسن بن أحمد بهرون وسيد محمد بن علوي المالكي وجميع مشايخنا ومعلمينا في الدين ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينور ضرائحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat panjang umur, sehat wal afiah, atas nikmat hidayah dan taufik serta inayah dari Allah, sehingga pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah bisa beriktikaf bersama di masjid yang kita cintai dan juga mengikuti pembacaan tafsir Jalalain setiap malam Rabu, yaitu tepatnya pada surah Thaha ayat ke-115 kalau nggak salah.
Alhamdulillah hadir di tengah kita orang tua kita Al-Ustaz Imran Lutfi, Al-Ustaz Rijal Ansari. Kita doakan semoga diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Hadirin jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca tentang bagaimana proses Allah turunkan Nabiuna Adam dari surga dengan berbagai macam pandangan ulama tentang surga yang ditempati oleh Nabiuna Adam itu surga yang akan kita masuki pada hari akhirat nanti atau surga yang lain. Kemarin kita sudah bahas. Walhasil semuanya ada pendapat yang membenarkan keduanya. Lalu kita akan melanjutkan ayat berikutnya. Qala bita minha jami'a. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala bita minha jami'a. Ba'dukum li ba'din 'adu. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah berfirman, qala bita, turunlah kalian berdua wahai Adam dan Hawa, bima istamaltuma alaihi min dzurriyyatikuma. Turunlah kalian berdua wahai Adam dan Hawa beserta beserta anak keturunanmu yang nanti akan lahir. Minha ay minal jannah. Turunlah kalian berdua beserta anak keturunanmu dari surga. Jami'an, secara bersamaan. Ba'dukum ay ba'du dzurriyyah. Diingatkan oleh Allah, sebagian kalian dari keturunan Nabi Adam li ba'din, kepada keturunan Nabi Adam yang lain, aduun, ada permusuhan. Jadi Allah tidak menyebut mahabbah. Allah tidak menyebut keturunan kalian berdua dengan keturunan kalian yang lain ada rasa cinta, tidak ada. Tapi langsung disebut aduun. Min dzulmi ba'dihim ba'da. Disebabkan dari kezaliman sebagian yang lain kepada saudaranya yang lain. Perseteruan ini, permusuhan ini bisa timbul dari dalam rumah. Antara suami dengan istri bisa terjadi permusuhan. Ketika seorang suami tidak bisa mengajar atau menuntun istri kepada hal yang baik, maka sebenarnya ini ada permusuhan. Ketika anak tidak dididik dengan baik oleh orang tua, maka ini adalah sebuah permusuhan yang nanti akan berlanjut sampai hari kiamat.
Bahkan ada keterangan saat anaknya mau dimasukkan ke neraka, anak itu berkata kepada Allah, la tudkhilnin naro hatta udkhila abi an-nar au kama qala. Ketika anak itu mau dimasukkan ke dalam neraka, dia bilang kepada Allah, ya Allah, jangan masukkan aku ke neraka dulu. Saya juga ingin memasukkan orang tuaku ke dalam neraka. Dikarenakan tidak dididik, tidak dikenalkan kepada agama, sehingga permusuhan ini akan berlanjut sampai hari kiamat. Begitu juga permusuhan antara sesama umat Islam, itu juga pasti ada. Intinya antara satu sama lain ada permusuhan yang disebabkan oleh kezaliman yang dilakukan antara satu dengan yang lainnya. Fa imma ya'tiyannakum, maka ketika datang minni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan datang kepada kalian, maka ketika akan datang kepada kalian minni yang bersumber dariku, yang datang itu adalah hudan. Ketika nanti datang kepada kalian petunjuk dariku, famanittaba'a, maka siapa yang mau mengikuti hudaya, siapa yang mau mengikuti petunjukku, ay Al-Quran, siapa yang akan mengikuti petunjukku itu, fala yadhillu, maka orang itu, hamba tersebut, tidak akan pernah tersesat fid dunya, di dalam kehidupan dunia, wala yashqa, dan tidak akan celaka fil akhirati, dalam kehidupan akhirat. Jadi bibit permusuhan itu ada. Tapi ketika nanti Allah memberikan petunjuk, kemudian orang itu mengikuti petunjuk Allah, maka dia akan terselamatkan dari kesesatan. Fala yadillu, maka orang itu dalam hidupnya tidak akan tersesat, tidak akan salah jalan. Wala yashqa, dan tidak akan merasa, tidak akan celaka di dalam akhirat. Jadi Al-Quran ini petunjuk dari Allah yang akan menjamin keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita membaca doa khatam Quran yang dikarang oleh ulama-ulama kita itu, yang bunyinya kalamun qadimun, itu menunjukkan betapa orang yang membaca Al-Quran dan mengikuti Al-Quran, dia akan mendapatkan ketentraman hidup dunia dan akhirat. Kalamun qadimun la yumallu sama'u, Al-Quran ini adalah kalam yang qadim, yang tidak ada awalnya, yang bersumber dari Allah. La yumallu, yang tidak akan merasa bosan, sama'u, dengerin Al-Quran itu orang gak pernah ada bosan. Dengerin lagu sekali dua kali kita akan bosan. Dengerin apa saja yang selain Al-Quran, lama-kelamaan kita akan merasa bosan. Tapi kalau mendengarkan Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran, sekali kita baca, kedua kali kita dengarkan,
kita baca lagi, maka akan semakin mendapatkan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keajaiban Al-Qur'an. La yumallu sama'uhu tanazzaha, yang tidak ada di dalamnya an qaulin wa fi'lin wa niyyah. Karena semua bersumber dari Allah. Jadi apa yang sifatnya qaulin wa fi'lin wa niyyati itu tidak ada. Bihi ashtafi, dengan Al-Quran aku mengharapkan kesembuhan. Bihi ashtafi min kulli da'in, dengan Al-Quran ini aku mengharapkan kesembuhan dari segala penyakit, mau penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu, dan cahayanya Al-Quran dalilun li qalbi inda jahlin wa hayrati. Wa nuruhu, dan cahayanya Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi hatiku ketika aku merasakan kebimbangan hidup, ketika aku merasa tidak tahu apa-apa, ketika aku sudah mulai buntu untuk mencari jalan keluar, maka Al-Quran dengan cahayanya itu akan memberikan petunjuk kepada dalilun li qalbi inda jahlin wa hayrati. Terus apa itu terusannya? Apa? Faya rabbi matti'ni, faya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi. Faya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Apa tadi? Ya Allah, aku memohon dengan rahasia kandungan dari huruf-huruf Al-Quran. Mati'ni, mati'ni itu senangkan aku, tenangkan diriku, gembirakan hidupku. Faya Rabbi mati'ni, ya Allah senangkan aku, bisirri hurufihi, dengan rahasia kandungan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Faya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi, karena huruf-huruf Al-Quran itu menyimpan rahasia, yang mana kalau kita mendapatkannya, kita akan mendapatkan ketentraman hidup. Wa nawwir, dan sinarilah, wa nawwir bihi, dan sinarilah dengan rahasia huruf-huruf Al-Quran itu. Apa yang akan disinari, yang kita mohon untuk disinari? Qalbi, dan dengan rahasia huruf Al-Quran itu sinarilah hatiku. Wa nawwir bihi qalbi wa sam'i, dan sinarilah pendengaranku. Wa muqlati, dan penglihatanku. Jadi dengan Al-Quran kita memohon agar Allah menyinari hati kita. Karena senang sedihnya orang itu tergantung bagaimana hatinya. Duitnya banyak, kalau hatinya resah nggak akan merasakan ketenangan. Segalanya akan merasa tenang manakala Allah berikan ketenangan. Maka kita minta agar
Allah memberikan sinar cahaya ilahi ke dalam hati kita melalui huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Di sini uniknya ulama itu meminta agar disinari dari Al-Quran itu hati, karena hati itu sumber ketenangan hidup. Wasam'i, kemudian pendengaran. Orang bisa terjaga itu karena pendengaran. Orang tersadar itu karena pendengaran. Ketika pendengarannya terganggu, maka akan susah untuk terjaga. Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu kenapa bisa sampai 100 tahun lebih hidup dalam keadaan tertidur? Itu karena pendengarannya ditutup oleh Allah. Ketika pendengaran itu ditutup, maka apa saja yang terjadi dia tidak akan terbangun. Kecuali kalau kita terbuka pendengaran kita. Maka kalau kita lagi tidur malam, dengar suara sedikit saja, kita akan terbangun. Karena pendengaran kita masih terbuka. Tapi kalau ditutup pendengaran kita, maka kita akan susah untuk terjaga. Maka disitulah ulama meminta agar pendengaran kita itu disinari oleh Allah dengan huruf Al-Quran. Wa muqlati, dan juga pandangan, karena pandangan itulah sebagai penentu baik tidaknya seseorang itu karena pandangan. Orang bisa husnudzon karena pandangan, melihat kemudian dipertimbangkan oleh hati. Apa saja kejahatan kebaikan itu ketika orang itu melihat. Apa saja itu ketika dilihat, kemudian cara pandang kita baik, semuanya akan baik. Tapi kalau cara pandang kita tidak baik, maka akan tidak baik. Maka di situ ulama meminta wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa habli bihi fadhan wa ilman wa hikmatan. Wa habli bihi fadhan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wahsyati. Jadi wahabli, dan ya Allah berikanlah kepadaku bihi, sebab Al-Quran, sebab huruf-huruf Al-Quran, berikanlah kepadaku fathan. Fathan itu terbukanya hati, terbukanya fikiran, sehingga mudah di dalam memahami. Kalau di dalam istilah ilmu tasawuf namanya futuh. Orang sudah mendapatkan futuh, berarti belajarnya sedikit tapi pemahamannya luas. Itu salah satu dari ciri-ciri orang mendapatkan futuh. Jadi dibuka oleh Allah. Modal membacanya dengan hasil pengetahuan yang didapat itu banyak yang didapat. Itu adalah futuh dari Allah. Ulama-ulama zaman dulu itu mereka mendapatkan ilmu banyak yang melewati jalur futuh. Dengan berkhidmat kepada guru, dia mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang luar biasa. Wa habli bihi fathan wa ilman, dan berikanlah aku dengan Al-Quran itu ilmu, wa hikmatan, dan berikanlah kepadaku hikmah, kebijakan di dalam memandang hidup. Hikmah. Nah, jadi orang menjadi dewasa
Ketika orang memahami Al-Quran, mendapatkan hikmah dari Al-Quran, dia akan semakin dewasa di dalam menghadapi kehidupan. Sering bisa mengambil pelajaran dari setiap kehidupan yang dia lewati. Itu orang-orang yang sudah memahami Al-Quran dengan baik. Wa anis dan tenangkan. Wa anis dan tenangkan bihi dengan Al-Quran, ya Rabbi fil qabri wahsyati. Dan aku memohon semoga dengan Al-Quran itu engkau tenangkan rasa takut ketika berada di alam kubur. Ini adalah rangkuman dari manfaat orang yang mengikuti dan mempelajari Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan itu semua. Dirangkum oleh ulama, dijadikan sebagai doa khatam Quran dalam bentuk syair. Itu banyak dibaca oleh kita. Jadi rahasia dan kandungan Al-Quran itu akan dirasakan oleh seseorang ketika dia mau membacanya dengan baik. Makanya jaminan dari Allah, famanittaba'a hudaya, jaminan dari Allah, siapa yang mau mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, fala yadillu, maka orang itu tidak akan tersesat, tidak akan salah jalan, wala yashqa, dan tidak akan celaka kehidupannya baik di dunia dan di akhirat. Ini jaminan dari Allah. Namun sebaliknya, waman a'rada, siapa yang berani berpaling, an dzikri, dari Al-Quran. Al-Quran, dzikri di sini ditafsirkan dengan Al-Quran. Nanti kalau masuk ke dunia ahli zikir, maka zikir di sini adalah zikir itu sendiri. Tapi secara umum zikri di sini adalah Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi orang yang berpaling dari Al-Quran itu, ma'isyatan, dia akan merasakan kehidupan dongka yang penuh dengan kesengsaraan. Hidupnya kering, hidupnya begitu sempit. Dongka dayyiqatan, bermakna dayyiqah. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran dijamin oleh Allah hidupnya akan terasa sempit. Sempit di sini mempunyai dua makna. Sempit secara materi atau sempit secara rohani. Orang yang berpaling dari Al-Quran maka hidupnya akan sengsara. Sengsara bisa diartikan bahwasanya dia akan susah mencari penghidupan. Jadi orang yang enggak pernah baca Quran, orang yang enggak pernah dekat kepada Al-Quran, atau bahkan sama sekali tidak mempercayai Al-Quran, penafsiran pertama adalah orang ini akan susah mencari penghidupan, susah mencari mata pencaharian, dibikin susah hidupnya oleh Allah. Kemana-mana cari kerjaan nggak dapat, mau dagang nggak ada modal, sekali dagang rugi,
Ya, pokoknya penuh dengan kesialan. Itu yang pertama. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu jaminan dari Allah. Orang kalau enggak patuh kepada Al-Qur'an, selain tidak baca, tidak mau mengikuti ajaran Al-Qur'an, maka orang ini akan diberikan kesusahan hidup oleh Allah. Itu tafsiran pertama. Penafsiran yang kedua adalah dongka di sini adalah kesempitan hati, kesempitan jiwa. Walaupun dia punya berbagai macam fasilitas hidup, tapi Allah bikin sempit hatinya. Jadi kemana-mana tidak merasa nyaman. Kemana-mana hatinya itu penuh dengan kekhawatiran. Kelihatannya dia menaiki mobil yang mewah, tapi pada hakikatnya hatinya itu sempit. Jadi penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, keraguan, kesusahan, kesumpekan, dan seterusnya. Makanya orang-orang model kayak begini sering mencari hiburan. Karena apa? Karena di dalam dirinya tidak ada ketenangan. Jadi orang sering cari hiburan itu karena di dalam hatinya tidak menemukan ketentraman. Nah, kita lihat orang-orang yang ke tempat hiburan itu bukan mereka adalah orang-orang yang senang, tapi justru orang susah yang pengen cari kesenangan. Lalu di mana orang yang senang itu? Ya orang yang duduk di masjid itu orang senang. Orang yang senang, orang yang tenang hidupnya itu adalah orang yang mengikuti ajaran Allah. Hidupnya akan menjadi tenang. Jadi ketenangan hidup bisa melewati berbagai macam cara. Bisa dengan ibadah, bisa dengan menghimpun ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dengan begitu jelasnya, begitu meyakinkannya beliau mengatakan, radina kismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malu. Ini perkataan Sayyidina Ali. Kalau kita mungkin agak berat. Sayyidina Ali mengatakan, aku terima, aku ridho dengan ketentuan Allah. Lana ilmun, kami punya ilmu yang luas. Biarkan dunia beserta isinya milik orang lain. Itu Sayyidina Ali. Dengan keilmuan yang dia miliki, merasa sudah cukup hidup di dunia. Adapun kemewahan-kemewahan dunia itu silahkan diberikan kepada yang lain. Itu Sayyidina Ali mengatakan, radina kismatal jabbar, kami terima, kami ridho atas bagian yang Allah berikan kepada kami, di mana kami diberikan ilmu tanpa harta. Ilmu tapi tanpa harta. Biarkan harta dimiliki oleh orang lain. Itu Sayyidina Ali. Jadi orang-orang kayak begitu mendapatkan ketentraman hidup, ketenangan hidup karena mengikuti tadi, mengikuti ajaran yang ada di dalam Al-Quran, mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah, mendapatkan futuh dari Allah, sehingga sudah merasa cukup dengan ketentuan itu. Adapun dunia dan isinya silahkan diberikan kepada yang lain. Sehingga beliau sangat masyhur memberikan satu kata yang begitu meyakinkan juga, bahwa Sayyidina Ali itu sudah mencerai atau mentalak dunia 3 kali. Wahai dunia, aku talak engkau 3 kali, jangan datang lagi. Itu Sayyidina Ali. Ini orang-orang kayak begini ini istilahnya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri,
sudah cukup, sudah tenang dengan dirinya sendiri, tidak butuh dengan yang lain. Jadi orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran dijamin oleh Allah fa innalahu ma'isyatan dongka, dia akan disempitkan hatinya oleh Allah, maka terjadi keributan, terjadi pertengkaran, terjadi berbagai macam. Itu karena banyak orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran. Hidupnya mewah, tapi cara hidupnya tidak mengikuti Al-Quran, sehingga tidak mendapatkan ketentraman hidup. Jadi kalau kepengen hidupnya tenang, maka sering-sering membaca Al-Quran, karena di situ kita akan diberikan ketenangan dan ketentraman oleh Allah. Ulama lain memberikan penafsiran waman a'rada an dzikri dengan penafsiran siapa yang tidak mau berzikir kepadaku, siapa yang tidak mau menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk berzikir, mengingat kepada Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka hidupnya juga akan merasa kering, tidak ada ketentraman di dalamnya. Jadi penafsiran yang lain, zikri di sini adalah zikir itu sendiri. Jadi orang yang jarang zikir hidupnya tidak akan tenang. Orang yang sering zikir insya Allah diberikan ketentraman hidup oleh Allah. Apa saja yang kita bisa, itu yang kita baca. Kita bisanya baca sholawat, kita banyakin baca sholawat, karena dengan itu kita akan diberikan ketenangan oleh Allah. Bisanya baca qul huwallahu ahad, kita baca setiap hari. Bisanya baca tahlil, itu yang kita baca. Sebisa kita, semampu kita, itu yang kita lakukan. Yang penting kita punya waktu untuk berzikir kepada Allah. Kapan saja, mau di rumah, mau di masjid, mau di kendaraan, atau di mana saja, maka kita berikan waktu kita untuk mengingat kepada Allah. Fa innalahu ma'isyatan dongka, yang jarang zikir hidupnya akan susah. Jadi orang yang jarang zikir hidupnya susah. Susah ininya, susah, pokoknya banyak masalah. Dan orang yang sudah terbiasa zikir kemudian tidak zikir, maka di dalam hatinya, di dalam dirinya itu ada semacam pengingat. Biasanya sholawatan sekian, kemudian karena suasana hidup yang tidak stabil, kemudian meninggalkan amalan tersebut. Nanti di dalam hatinya itu, di dalam dirinya itu timbul tanda-tanda, atau istilahnya ada yang meminta untuk berzikir. Di dalam dirinya itu ada kayak semacam tarikan untuk berzikir lagi. Jadi kayak diingatkan kita. Orang kalau sudah terbiasa berzikir kemudian jarang zikir, nanti dalam hatinya itu kayak ada yang kurang. Kepengen zikir, kepengen zikir, kepengen zikir. Walaupun sudah ditinggalkan berapa hari, berapa bulan karena faktor ekonomi, faktor kehidupan, tapi di dalam batinnya itu akan diingatkan. Kalau kita ikuti, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau kita tidak ikuti, lama-lama hilang. Jadi bersyukur kalau kita masih ada di dalam diri kita itu rasa ada yang kurang dalam hidup kita kalau kita tidak berzikir. Berarti masih ada efeknya zikir yang pernah kita baca. Jadi ini salah satu dari moto orang yang berzikir.
Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang menjauh dari berzikir kepada Allah, maka hidupnya akan merasa kekurangan, akan merasa sempit, bi makna dayyiqah. Wa nahsyuruhu, dan orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, orang yang tidak mengikuti ajaran Al-Quran, akan kami giring, akan kami himpun mereka yaumal qiyamati, di hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Bayangkan orang yang tidak bisa melihat disuruh jalan bareng, pasti akan bertabrakan satu sama yang lain. Itulah kondisi orang nanti yang tidak percaya kepada Al-Quran, yang tidak mau mengikuti Al-Quran, nanti digiring oleh Allah dalam keadaan buta. Lalu ada yang protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau himpun kami, kenapa engkau giring kami dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu saya di dunia bisa melihat. Dulu saya bisa melihat, kenapa sekarang kok tidak bisa melihat? Dulu saya masih bisa berjalan dengan penglihatan saya, tapi kenapa dibangkitkan dari kubur, kemudian dihimpun, digiring oleh Allah dalam keadaan buta? Qala, akhirnya Allah berfirman, kadzalika, ya seperti itulah jawaban Allah. Atatka ayatuna, ayat-ayat kami sudah kami sampaikan kepada kalian. Al-Quran sudah diwahyukan kepada Rasulullah, disampaikan kepada manusia. Kalian sudah mendengar, Al-Qurannya sudah dicetak, sudah disebarkan. Fanasitaha, namun kalian melupakan Al-Quran itu. Wa kadzalikal yauma tunsa, sebagaimana kalian melupakan Al-Quran, al-yauma, maka pada hari ini, tunsa, kalian juga akan dilupakan. Kalian juga akan dilupakan. Sebagaimana kalian dulu dengan datangnya Al-Quran merasa atau pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat, maka pada hari ini penglihatan kalian tidak difungsikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga digiring oleh Allah dalam keadaan buta. Ini adalah pesan-pesan dari Allah buat manusia, bahwasanya ketika sudah diturunkan di muka bumi, pasti ada perseteruan. Untuk menghindari perseteruan tersebut, didatangkannya Al-Quran. Didatangkannya Al-Quran untuk bisa menjadi pegangan hidup, untuk meminimalisir jangan terjadi permusuhan antara satu sama yang lain. Karena kalau orang sudah mengamalkan Al-Quran dengan baik, maka orang itu akan mendamaikan satu dengan yang lain. Bagaimana Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan ini orang yang begitu mirip dengan Rasulullah. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Seketika wafatnya Rasulullah,
sahabat-sahabat itu kalau melihat Sayyidina Hasan langsung ingat dengan Nabi karena wajahnya mirip. Suatu ketika beliau rumahnya digedor-gedor sama orang. Digedor-gedor sama orang kayak orang lagi nagih hutang tuh, kayak debt collector. Digedor-gedor rumahnya, kemudian dibukain pintu sama Sayyidina Hasan. Ketika dibukain pintu, langsung itu orang memaki-maki Sayyidina Hasan di hadapan istrinya, di hadapan anak-anaknya, tanpa tahu apa penyebabnya, masalahnya apa juga nggak tahu. Itu orang datang langsung memaki-maki Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan cuma diam, senyum, kemudian sudah selesai. Kalau sudah selesai silahkan pergi. Sayyidina Hasan tidak membalas. Kemudian anaknya bertanya, "Wahai ayah, kenapa engkau tidak membalas berbagai macam hinaan yang disampaikan oleh orang tadi?" Sayyidina Hasan menjawab, "Kamu tidak kenal siapa ayah kamu. Ayah kamu ini adalah Hasan, putranya Ali, ibunya adalah Fatimah binti Rasulillah. Dalam rumah tangga, dalam keluarga tidak pernah diajarkan bagaimana cara membalas makian orang, sehingga ketika aku dimaki sama orang, aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Jadi karena sering diajarkan kebaikan, sehingga untuk melakukan kejahatan itu nggak tahu caranya bagaimana. Itu karena didikan Al-Quranul Karim. Jadi ketika orang menjahati kita, kita mau membalas itu nggak tahu bagaimana caranya berbuat jahat. Jadi ilmu-ilmu seperti ini sudah seakan-akan sudah hilang. Karena kita juga tahu bagaimana berbuat jahat. Orang menjahati kita, kita tahu bagaimana membalasnya. Tapi kalau zaman dulu Sayyidina Hasan dimaki orang, mau membalas saja sudah nggak bisa. Karena tidak pernah melontarkan ucapan-ucapan kotor, sehingga tidak tahu bagaimana membalasnya. Itu Sayyidina Hasan. Dan begitulah Al-Quran didatangkan agar tidak terjadi permusuhan antara satu sama lain. Tapi kalau sudah berpaling dari Al-Quran, segala kesusahan, kesempitan itu akan hadir dalam kehidupan kita. Semoga kita selalu diberikan kecintaan kepada Al-Quran Karim dan bisa membacanya setiap hari, mendapatkan apa yang ada dalam rahasia-rahasia Al-Quran Karim. Ini saja yang barangkali saya sampaikan. Kita tutup dengan bacaan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.